Shalom anak-anak kelas 3 yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Berharap kalian selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini kita masuk dalam pelajaran 6, Allah pencipta keragaman flora. Untuk bahan Alkitabnya terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 11, 26 sampai 30. Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Kejadian 9 ayat 3 dan Mazmur 104 ayat 14. Yuk anak-anak, kita akan buka di halaman 49. Bagian A, pengantar. Indonesia adalah negara yang kaya dengan jenis tumbuhan atau flora. Pohon-pohonan memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia segala tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji sebagai makanan. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik untuk manusia. Pohon-pohonan rindang sebagai peneduh akan membuat udara di sekitarnya terasa sejuk. Lingkungan akan nyaman dan tentunya dapat mencegah terjadinya banjir. Bunga-bunga yang berwarna-warni indah dipandang dapat menambah kegembiraan. Apakah kamu punya pohon di sekitar rumahmu? Atau mungkin di taman dekat rumahmu? Pohon dengan ranting-ranting mungkin sering dihinggapi oleh burung gereja, dan kalau kamu berada di bawahnya, ada angin yang sejuk dan dingin. Dapatkah kamu bayangkan apabila pohon yang ada di sekitar rumahmu ditebang semua? Perhatikanlah gambar 6.1. Dapatkah kamu ceritakan apa yang kamu rasakan bila berada di lingkungan ini? Apa saja yang membuat kamu senang dan mengucap syukur kepada Tuhan? Coba bayangkan seandainya sekolahmu berada di sekitar lingkungan Kebun Raya Bogor. Ya anak-anak, siapa yang pernah berlibur ke Kebun Raya Bogor? Di buku kalian ini ada gambar ya. Gambar Kebun Raya Bogor, tapi nggak terlalu terlihat ya. Jadi anak-anak, mari kita saksikan video berikut. Kembali ke alam, nikmati pesona ribuan flora yang tumbuh subur di tanah Indonesia. Terpana saksikan taman dengan ragam tumbuhan tropis. Sekaligus terkesima melihat puluhan ribu spesimen bunga anggrek, tanaman obat, tanaman-tanaman langka, hingga teratai raksasa. Kebun Raya Bogor manjakan mata dan nafas. Terletak di jantung kota Bogor, Jawa Barat, Kebun Raya Bogor mulanya adalah kawasan hutan buatan guna pelestarian lingkungan sekaligus tempat memelihara benih kayu langka. Pada tahun 1917, seorang ahli botani berkebangsaan Jerman, Profesor Reinward, membangun kebun botani di kawasan ini. Kebun Raya Bogor kala itu pun berubah fungsi menjadi tempat penelitian dan pusat ragam tanaman dan benih dari seluruh Nusantara. Dengan luas hingga 87 hektar, beragam tanaman ada di sini. Seperti taman ini, namanya Taman Meksiko. Tanaman seperti kaktus, agave, dan tumbuhan khas Meksiko tumbuh subur di kebun ini.
Trik tanam di atas pasir dan batu koral membuat tanaman beriklim panas ini sukses dikembangbiakan di iklim tropis. Yuk kita keliling lagi. Masih banyak koleksi taman yang lebih menarik. Cukup langkahkan kaki menuju mobil wisata. Dengan membayar Rp10.000 per orang, para pengunjung bisa mengelilingi area Kebun Raya Bogor hingga 25 menit. Tak perlu berjalan jauh kan? Puas berkeliling, saatnya kita lihat taman-taman istimewa. Yuk kita kunjungi Taman Anggrek. Taman ini harus dikunjungi pengunjung. Puas melihat Taman Anggrek, jangan sampai lewatkan ragam tanaman unik yang tumbuh di sini. Salah satunya kantong semar. Tanaman berbahasa ilmiah genus Nepenthes ini masuk kategori tumbuhan karnivora karena bisa memangsa serangga hingga tikus. Di habitat aslinya di hutan belantara, ukuran kantong semar bahkan bisa mencapai 20 meter. Langkahkan kaki Anda sedikit, lalu sampailah kita ke Taman Tasman. Taman bergaya formal ala Eropa ini dibangun pada tahun 1889 untuk mengenang salah satu pemimpin Kebun Raya Bogor, Johannes Elias Tasman. Kebun Raya Bogor kini hampir menginjak usia 197 tahun. Tanaman obat hingga tanaman langka juga ada di sini. Seperti pohon kayu ulin, pohon kayu kamper, mangga kasturi, dan sekitar 270 tanaman langka ada di sini. Taman botanikal tertua se-Asia ini jadi pilihan tepat pengunjung nikmati udara segar alam. Kebun Raya Bogor buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Jaga kelestarian hutan kita. Selamat berlibur. Intan Novianti, Trio Satria melaporkan untuk NET. Ya, anak-anak, tadi kita sudah melihat Kebun Raya Bogor. Ya, di situ terdapat banyak sekali jenis pohon-pohonan. Ya, udaranya sangat segar, sangat sejuk sekali. Nah, di bagian ini kalian diminta untuk menuliskan ceritaku. Ya, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan berbagai flora atau berbagai tumbuh-tumbuhan begitu sangat sempurna di lingkungan sekitar kita. Lalu selanjutnya kalian diminta untuk menyebutkan satu persatu kira-kira tumbuhan apa saja yang ada di gambar 6.1. Nah, anak-anak, karena di gambar tidak terlihat banyak tanaman atau pohon-pohonan yang bisa kita lihat, tadi anak-anak sudah menyimak tentang Kebun Raya Bogor. Kalian bisa sebutkan tanaman apa saja, tumbuhan apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor. Di antaranya tadi kita bisa melihat ada bunga teratai, ya, ada kaktus, ya, terus apalagi bunga anggrek, ada tanaman obat, tanaman kantong semar, dan berbagai pohon kayu. Kita tadi bisa lihat di sana. Nanti kalian bisa tulis di buku paket kalian. Kita lanjutkan di bagian B, flora di lingkunganku. Amatilah lingkungan rumah dan sekolahmu. Apakah kamu dapat menyebutkan nama tumbuhan yang kamu amati satu persatu itu? Apakah semua tumbuhan tersebut bermanfaat? Iya, anak-anak, di bawah ini adalah contoh tanaman yang biasanya ada di sekitar kita. Iya, nanti anak-anak bisa kerjakan yang kalian lihat di sekeliling kalian, ya. Nggak harus seperti ini. Oke, contohnya yang nomor 1, mangga warnanya kuning.
manfaatnya adalah untuk kesehatan tubuh kita ya, karena dia memberi vitamin C. Nah, terus yang kedua pisang. Pisang warnanya kuning, ini juga memberi manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Yang ketiga, lidah buaya. Lidah buaya warnanya putih dalamnya ya. Ini banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk obat, bisa juga untuk kecantikan. Terus bunga mawar. Warnanya ada yang merah, ada yang putih. Ini dipakai untuk hiasan agar rumah terlihat indah. Lalu biasanya yang ditanam ibu-ibu di rumah nih, cabai. Siapa yang punya tanaman cabai di rumah? Ya, cabai warnanya merah ini manfaatnya untuk bumbu dapur ya, untuk mama kita masak di rumah. Terus selanjutnya lagi tomat. Tomat warnanya merah ini bisa untuk buah ya, bisa juga untuk bumbu bahan masakan. Terus yang ketujuh, jeruk. Buah jeruk warnanya kuning, kalau sudah matang warnanya kuning. Nah, buah jeruk ini juga memberi manfaat buat tubuh kita, yaitu memberi vitamin C, mengandung vitamin C. Dan banyak lagi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah beberapa tanaman yang biasanya ditanam di rumah. Lagi dengan sayuran pakcoy. Tampilan luar tanaman pakcoy ini sebenarnya hampir sama dengan sawi biasa. Namun, tetap ada sedikit perbedaan yang ditemukan. Daun pada pakcoy memiliki tangkai dan berbentuk oval. Warna daun tanaman ini, jika sudah matang dan siap panen, akan berubah menjadi hijau tua dari yang sebelumnya berwarna hijau muda. Daun-daun tanaman pakcoy tersusun membentuk spiral yang rapat dan rapi. Daun-daun tersebut langsung melekat pada batang yang ada di dalam tanah. Tomat memiliki hal unik karena tanaman ini bisa digolongkan kepada jenis sayuran ataupun buah-buahan. Manfaat yang terkandung pada buah atau sayuran tomat sangat banyak. Bahkan, dipercaya masyarakat Amerika, tomat sebagai pencegah penyakit dan penyembuh penyakit. Tomat termasuk sayuran buah yang paling digemari oleh setiap orang karena rasanya enak, segar, dan sedikit asam. Selain itu, tomat setelah tua dan berwarna merah merupakan sumber vitamin A, vitamin C, dan sedikit vitamin B. Salah satu tanaman yang sering dibudidayakan. Lalu, sebenarnya cesim itu apa? Cesim tergolong tanaman semusim yang artinya tanaman ini hanya berumur pendek dan hanya bisa dipanen satu kali. Daun cesim berbentuk halus dan tidak berbulu. Sedangkan bentuk dari tangkai daun yaitu panjang, langsing, dan warnanya putih kehijauan. Tanaman ini memiliki kandungan protein, karbohidrat, vitamin A, B, dan C. Dengan kandungan tersebut, cesim dapat dimanfaatkan untuk pengobatan, misalnya menghilangkan batuk dan gatal pada tenggorokan. Penanaman cabai yang dilakukan. Tentunya, ada perlakuan berbeda yang harus diberikan pada tanaman cabai yang sedang dibudidayakan. Tergantung dari jenis, teknik, dan media tanam yang digunakan. Terdapat 3 faktor penting yang perlu diperhatikan agar tanaman cabai yang sedang dibudidaya cepat berbuah lebat. 3 faktor tersebut yaitu asupan air dan nutrisi, pemberian pupuk, serta perawatan tanaman cabai. Cabai merupakan salah satu komoditas sayur yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan, yang salah satunya adalah zat yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker. Selain itu, kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada cabai dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang. Namun, harus dikonsumsi secukupnya saja untuk menghindari nyeri lambung. Tanaman cabai merupakan tanaman yang mudah tumbuh di mana saja. Tanaman ini tidak memiliki banyak syarat untuk tumbuh. Asalkan media tanam yang subur, serta pengairannya cukup dan rutin, tanaman cabai akan tumbuh subur dan berbuah lebat.
Tanaman berhabitat semak yang tumbuh tinggi sekitar 50 cm. Tanaman ini ditanam sebagai tanaman budidaya yang sering dimanfaatkan sebagai bumbu dalam masakan, obat tradisional, maupun bahan campuran dalam produk perawatan tubuh seperti shampoo. Seledri memiliki batang lunak tak berkayu dengan bentuk persegi. Batang seledri beruas-ruas dan beralur. Batang tumbuh tegak dan bercabang serta berwarna hijau. Daunnya berujung runcing dengan tepi beringgit berwarna hijau. Daun seledri juga dipakai sebagai lalap atau dipotong kecil-kecil lalu ditaburkan di atas bakso, soto, macam-macam sup, atau juga bubur ayam. Aromanya yang khas berasal dari sejumlah komponen mudah menguap dari minyak astiri yang dikandungnya. Paling tinggi pada buahnya yang dikeringkan. Ada brokoli. Bagian brokoli yang dimakan adalah kepala bunga berwarna hijau yang tersusun rapat seperti cabang pohon dengan batang yang tebal. Sebagian besar kepala bunga tersebut dikelilingi oleh dedaunan. Brokoli paling mirip dengan kembang kol, namun brokoli berwarna hijau sedangkan kembang kol berwarna putih. Cara terbaik dalam mengolah brokoli adalah dengan cara dikukus. Hal ini bertujuan agar segala vitamin dan nutrisi penting di dalamnya tidak hilang selama proses pemasakan. Manfaat brokoli terbukti sangat banyak, di antaranya untuk kesehatan mata dan saraf dan ikut mengurangi tekanan darah. Di samping itu, kandungan kalsium dan vitamin K yang tinggi membuat sayur brokoli juga sangat baik untuk kesehatan tulang. Brokoli juga mengandung vitamin C dan serat makanan dalam jumlah yang banyak. Hal menarik lain dari sayuran hijau ini adalah manfaatnya untuk kesehatan kulit juga cukup besar. Di setiap piring lalapan pasti ada daun selada segar. Begitu juga dengan hidangan khas Indonesia seperti gado-gado atau asinan. Selada memiliki daun berwarna hijau segar dengan bagian tepi bergerigi atau berombak dan lebih enak dimakan mentah. Selama ini, daun selada lebih sering disajikan bersama sandwich, burger, salad, atau dimakan begitu saja sebagai lalap. Nah, meskipun sering makan daun selada, apakah Anda tahu apa saja khasiatnya buat kesehatan? Sayuran segar ini rupanya menawarkan berbagai nutrisi penting loh. Seperti sayuran hijau lainnya, selada kaya akan serat dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Ada terong. Terong merupakan tumbuhan asli India dan Sri Lanka yang berhubungan erat dengan tomat dan kentang. Buahnya bisa digunakan sebagai sayur untuk memasak. Warna bunganya antara putih hingga ungu dengan mahkota yang memiliki 5 lobus. Buahnya berisi dengan diameter yang kurang dari 3 cm untuk yang liar dan lebih besar lagi untuk jenis yang ditanam. Terong merupakan salah satu sayuran yang sangat disenangi bagi vegetarian yang juga banyak sekali memberikan manfaat bagi kesehatan, seperti menyehatkan jantung, membantu otak, menurunkan berat badan, membantu pencernaan, mengontrol kadar gula darah, membantu kulit lebih bersinar, dan melembabkan kulit kepala. Bawang daun. Bawang daun merupakan satu kelompok dengan bawang-bawangan. Bawang daun memiliki warna hijau dan bentuk yang panjang dan tidak memiliki banyak cabang daun di ujungnya. Tekstur dari daun bawang ini adalah bagian batangnya yang berwarna hijau muda itu keras dan ujung daunnya yang berwarna hijau tua sangat mudah jika dipotong. Aroma dari daun bawang sangat khas, sehingga sangat mudah dikenali dari baunya saja. Rasa dari daun bawang mirip dengan jenis bawang-bawangan yang lainnya, namun lebih ringan. Biasanya, daun bawang ini digunakan dalam pembuatan martabak telur. Daun bawang mengandung banyak vitamin, yaitu vitamin A, vitamin B1, dan juga vitamin C. Siapa yang tidak tahu dengan buah ini? Buah stroberi mempunyai aroma dan rasa yang khas. Jadi tidak heran jika buah ini sering digunakan sebagai perasa tambahan dalam makanan dan minuman. Rasa buah stroberi adalah antara asam dan manis, namun terkadang rasa asamnya jauh lebih menyengat ketimbang manisnya. Dalam sejarah Yunani kuno,
Buah ini dijadikan sebagai lambang cinta atau Dewi Cinta. Hal ini mungkin didasari karena warna dan bentuknya yang cantik, aromanya yang wangi, serta rasanya yang kadang sangat asam, kadang juga sangat manis, seperti cinta itu sendiri. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Yuk, kita bersyukur atas alam ciptaan Tuhan, lingkungan di sekitar kita yang begitu sangat indah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.